Sebelumnya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk presentasinya udah siap? Iya, Bu. Kelompok 1 ada? Oke, yang presentasi kelompok kelas C dulu aja ya. Dari kelompok 1, jadi kita presentasi kelompok 1 kelas C, kelompok 3 kelas C, kelompok 5 kelas C, kelompok 7, sama kelompok 9. Nanti kita lanjut lagi ke materi pemilihan eksipien, sama nanti lanjut absen di akhir aja ya. Kelompok 1, Alivia, ada Alivia? Ada, Bu. Oke, Alivia dari kelompok 1. Kelompok 3, Risti? Ada, Bu. Oke, silakan kelompok 1 dulu, Alivia. Sebentar ya, Bu. Teman anggota yang lain boleh ikut bantu untuk share screen. Bisa kalau misalkan Alivia kesulitan. Oke, udah muncul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 kelas C bersama rekan saya, yaitu ada Prasti Nurul Kolbi dan Aap Permana. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sterilisasi uap. Yang pertama, sterilisasi uap. Sterilisasi uap merupakan pemanasan dengan tekanan tinggi, contohnya adalah dengan menggunakan autoklaf. Sterilisasi dengan metode ini dapat digunakan untuk sterilisasi biohazard atau bakteri limbah hasil praktikum, dan alat-alat yang tahan terhadap panas seperti blue tip dan mikropipet. Pembuatan media dan sterilisasi cairan. Pemanasan yang digunakan pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Next. Tolong di-slide-kan gitu, maksudnya dibesarkan bisa, tolong, biar kelihatan lebih jelas. Ya, makasih. Yang pertama ada autoklaf manual. Nah, pada metode ini menggunakan ketinggian air yang harus tetap tersedia di dalam autoklaf. Sterilisasi menggunakan autoklaf manual tidak dapat ditinggal dalam waktu lama. Autoklaf manual setelah suhu mencapai 100.210 derajat Celcius selama 15 menit. Jika tidak di bukan 121 derajat Celcius, maaf, selama 15 menit. Jika tidak dimatikan, maka suhu akan terus naik. Air dapat habis dan dapat meledak. Kedua, ada autoklaf digital atau otomatis.
Pada alat ini dapat diatur dengan suhu mencapai 1121 derajat Celcius selama 15 menit setelah suhu tercapai. Maka suhu akan otomatis turun sampai mencapai 550 derajat Celcius dan tetap stabil pada suhu tersebut. Jika digunakan untuk sterilisasi media, suhu ini sesuai karena membuat media diperlukan suhu 50 sampai 70 derajat Celcius. Uap bertekanan. Sterilisasi dengan menggunakan uap dengan menggunakan tekanan uap jenuh dalam sebuah autoclave ini merupakan metode sterilisasi yang bisa digunakan dalam industri farmasi karena dapat diprediksi dan menghasilkan efek destruksi bakteri. Dan parameter sterilisasi seperti waktu dan suhu dapat dengan mudah dikontrol dan monitoring dilakukan sekali dalam satu siklus yang divalidasi. Next. Kemudian selanjutnya ada uap panas pada 100 derajat Celcius. Uap panas pada suhu 100 derajat Celcius dapat digunakan dalam bentuk uap mengalir atau air mendidih. Metode ini mempunyai keterbatasan penggunaan uap mengalir dilakukan dengan proses sterilisasi bertingkat untuk mensterilkan media kultur. Kemudian yang ketiga ada pemanasan dengan bakterisida. Pemanasan ini menghadirkan aplikasi khusus daripada uap panas pada 100 derajat Celcius. Adanya bakterisida sangat meningkatkan efektivitas metode ini. Metode ini digunakan untuk larutan berair atau suspensi obat yang tidak stabil pada temperatur yang biasa diterapkan pada autoclave. Kemudian yang keempat ada air mendidih. Penangas air mendidih mempunyai kegunaan yang sangat banyak dalam sterilisasi jarum spoid, penutup karet, penutup, dan alat-alat bedah. Bahan-bahan ini harus benar-benar tertutupi oleh air mendidih dan harus mendidih paling kurang 20 menit. Selama sterilisasi, bahan-bahan dipindahkan dan air dengan pinset yang telah disterilisasi menggunakan pemijaran. Untuk meningkatkan efisien pensterilan dari air 5%, phenol 1-2%, Na karbonat 2-3%, atau kresol klarifikasi yang menghambat kondisi bahan-bahan logam. Mungkin materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Sekian, bila ada yang ingin ditanyakan. Oke, baik. Terima kasih banyak kelompok 1. Terima kasih. Tanya jawabnya nanti di akhir aja ya. Ditahan dulu teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya. Lanjut ke kelompok 3. Zidan ada? Oke, lanjut ke kelompok 5 dulu kali ya. Lutfi ada, Lutfi? Nggak ada, Lutfi. Di akhir ya. Ada, Lutfi. Kelompok 7. Penny ada, Penny? 7C, maaf. Ada, Bu. Kelas C dulu ya, jadi hari ini kita presentasinya C dulu. Kelas C dulu. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Gimana? Suaranya ada nggak, Bu? Oh iya, ada. Oh iya, ada Penny. Sudah on cam juga ya. Terima kasih, Penny. Silahkan, Penny, presentasi dari kelompok 7 sebagai perwakilan dari kelompok 7. Kalau kesulitan untuk share screen, boleh minta tolong temannya untuk share screen.
Silakan. Sudah muncul, Bu, PPT-nya? Belum, tapi udah kelihatan start. Nah, ini udah kelihatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 7 akan sedikit mempresentasikan tentang sterilisasi aseptis. Pengertian sterilisasi adalah cara untuk Share screen. steril adalah cara untuk mendapatkan suatu kondisi bebas mikroorganisme atau setiap proses yang dilakukan baik secara fisika, kimia, dan mekanik untuk membunuh semua bentuk kehidupan terutama mikroorganisme. Tujuan dari sterilisasi adalah alat atau bahan bebas dari mikroorganisme sebelum digunakan dan juga mikroorganisme yang tumbuh pada medium tidak terganggu oleh mikroorganisme lain. Sterilisasi aseptis adalah cara sterilisasi menggunakan teknik yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pencemaran. Teknik aseptis adalah usaha mempertahankan objek agar bebas dari mikroorganisme. Macam-macam aseptis, diantaranya aseptik medis dan aseptik bedah. Prinsip aseptis adalah cara aseptis pada prinsipnya adalah cara kerja untuk memperoleh sediaan steril dengan cara mencegah kontaminasi jasad, renik atau partikel asing dalam sediaan. Alat untuk keperluan sterilisasi dan aseptis. Yang pertama ada autoklaf. Alat sterilisasi berbagai macam alat dan bahan yang digunakan dalam mikroorganisme menggunakan uap air panas bertekanan. Yang kedua ada biological safety cabinet atau laminar air flow cabinet. Merupakan suatu area kerja yang bebas dari mikroorganisme, artinya udara yang terdapat di daerah tersebut benar-benar steril. Fungsi daerah ini adalah untuk tempat kerja proses transfer atau manipulasi biakan. Area steril ini dapat diciptakan oleh LAFC atau BSC karena alat ini mampu menyaring. Yang ketiga ada open, berfungsi sebagai alat sterilisasi dengan prinsip panas kering. Umumnya alat-alat yang disterilisasi dengan open adalah alat gelas seperti cawan atau pipet ukur. Sterilisasi dapat dilakukan pada suhu 60 sampai dengan 1800 Celcius selama setengah sampai 3 jam. Yang keempat, filter, aparatus, dan kertas membran filter. Alat ini digunakan untuk memproses sterilisasi secara mekanis dengan penyaringan. Prinsipnya yaitu menyaring suatu cairan non-steril dengan kertas membran sehingga cairan yang melewatinya akan terbebas mikroorganisme atau steril. Cara aseptis. Cara ini terbatas cara aseptis ada dua. Yang pertama ada Cara ini terbatas penggunaannya pada sediaan yang mengandung zat aktif peka suhu tinggi dan dapat menyebabkan penguraian dan penurunan kerja farmakologinya. Antibiotika dan beberapa hormon tertentu merupakan zat aktif yang sebaiknya diracik sebagai aseptis. Cara aseptis bukanlah suatu cara sterilisasi, melainkan suatu cara kerja untuk memperoleh sediaan steril dengan mencegah kontaminasi jasad renik dalam sediaan. Dengan cara ini zat aktif dihindarkan dari cara sterilisasi akhir yang melibatkan panas. Proses aseptis adalah proses pembuatan produk steril tanpa sterilisasi akhir. Proses aseptis memiliki resiko kontaminasi lebih besar daripada metode steril akhir. Maka untuk menghilangkan kontaminasi selain bahan dan peralatan juga ruang proses atau clean room harus bebas kontaminasi mikroorganisme di samping persyaratan lainnya seperti bebas partikel, aliran udara, suhu, dan kelembaban udara. Untuk mendapatkan ruang steril telah dilakukan berbagai cara sterilisasi antara lain pemakuman dengan vakum cleaner, pengelapan permukaan dinding, fasilitas dan peralatan dengan larutan safflon dan
dan alkohol 70%. Namun hasilnya belum maksimal karena masih ditemukan pertumbuhan mikroba yang jumlahnya melampaui persyaratan yang ditentukan. Proses pengolahan aseptis ada 3. Pertama, proses sterilisasi produk. Yang kedua, proses sterilisasi bahan kemasan. Yang ketiga, proses sterilisasi zona aseptis, yaitu zona di mana proses penutupan secara aseptis dilakukan. Pengemasan aseptis. Yang pertama ada sterilisasi dari bahan kemas. Yang kedua menciptakan dan memelihara lingkungan yang steril sewaktu pembentuk dan mengisi wadah. Yang ketiga ada pembuatan unit yang cukup kuat untuk mencegah infeksi ulang. Kesimpulan, sterilisasi aseptis adalah cara sterilisasi menggunakan teknik yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pencemaran. Cara aseptis adalah prinsipnya adalah cara kerja untuk memperoleh sediaan steril dengan cara mencegah kontaminasi jasa teknik atau partikel asing dalam sediaan. Cara sterilisasi yang menggunakan teknik aseptis adalah memperkecil kemungkinan kontaminasi seminimal mungkin. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini presentasinya. Ini tentang sterilisasi dan aseptis ya. Lanjut ke presenter selanjutnya. Dari kelompok 3 udah ada yang ini belum? Siap belum? Yang tadi belum ada ya. Ini 3C. Ini ya. 3C. Risti, ada Risti? Iya Bu, Risti. Oke, Risti, silahkan presentasi dari kelompok 3. Ya, C ya, dari kelas C. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Rizky. Sebentar ya Bu. Bentar. Ya, Nur Ilahi, ada Nur Ilahi? Ada Bu. Ya, atau Nur Ilahi aja, khawatir Rizky ini sinyalnya terkendala. Baik Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sterilisasi penyaringan. Yang beranggota ada Risti Silviani, Muhammad Jidan, dan saya sendiri. Next. Apa itu sterilisasi? Sterilisasi adalah suatu cara untuk membebaskan suatu benda dari semua, baik bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Proses sterilisasi dipergunakan pada bidang mikrobiologi untuk mencegah pencernaan organisme luar. Pada bidang bedah untuk mempertahankan aseptis.
pada pembuatan makanan dan obat-obatan untuk menjamin keamanan terhadap pencemaran oleh mikroorganisme. Apa itu sterilisasi dengan penyaringan? Sterilisasi dengan penyaringan atau filtrasi yaitu teknik sterilisasi dengan menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil yang berukuran 0,22 mikron atau 0,45 mikron. Cairan yang akan disterilisasi dilewatkan ke suatu saringan sehingga mikroba tertahap pada saringan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sterilisasi. 1. Sterilisasi alat sterilisator atau alat untuk mensteril harus siap pakai, bersih, dan masih berfungsi. 2. Peralatan yang akan disterilisasi harus dibungkus dan diberi label yang jelas dengan menyebutkan jenis peralatan, jumlah, dan tanggal pelaksanaan sterilisasi. Yang ketiga, penataan alat harus berprinsip bahwa semua bagian dapat steril dan tidak boleh menambah peralatan dalam sterilisator sebelum waktu mensterilisasi selesai. Yang keempat, memindahkan alat steril ke dalam tempat dengan kolentrang steril. Yang kelima, saat mendinginkan alat steril tidak boleh membuka bungkusnya. Bila terbuka harus dilakukan sterilisasi ulang. Faktor yang mempengaruhi sterilisasi dengan penyaringan: 1. Ukuran pori, 2. Uap, 3. Sudut kontak antara membran dan cairan. Yang keempat, saluran partikel mikroba. Keuntungan sterilisasi filtrasi: 1. Proses cepat. Yang kedua, dapat digunakan untuk menyaring substansi yang pekat terhadap suhu. Yang ketiga, dapat untuk larut air atau minyak, larut organik, cairan kental, udara, dan gas. Yang keempat, efektif untuk mensterilisasi bakteri-bakteri yang tidak tahan terhadap panas. Adapun kerugian sterilisasi filtrasi: dapat meloloskan virus dan beberapa mikroplasma. 2. Dapat mengabsorpsi filtrat dalam jumlah tertentu. Yang ketiga, dapat menyebabkan ion logam masuk ke dalam filtrat. Yang terakhir, membran filtrat dapat tersumbat dan mungkin terjadi kebocoran. Adapun macam sterilisasi penyaringan. Yang pertama ada filtrat membran atau screen atau ayakan. Filtrasi membran adalah suatu teknik pemisahan campuran dua atau lebih komponen tanpa menggunakan panas dan juga telah menjadi alat dasar dalam pembuatan larutan-larutan steril. Dan penggunaannya telah dikuatkan secara resmi oleh United States Pharmacopeia atau USP dan FDA, sedangkan pada jurnal lain screen vibrator atau penyaringan bergetar menggunakan prinsip getaran yang berada di bawah saringan berukuran sangat halus 150 mes dalam melakukan filtrasi. Dalam proses penyaringan air panas ditambahkan untuk memudahkan penyaringan apabila filtrat cukup kental dan volume filtrat yang dihasilkan dicatat. Yang kedua, ada filtrasi menggunakan filter press. Filtrasi menggunakan filter press pada prinsip untuk menyaring bubur dengan sistem press atau tekanan dengan cepat dalam keadaan panas sehingga filtrat dalam bentuk cairan kental atau sol dapat terpisah dari residu atau ampas padat. Selanjutnya, filtrasi kedalaman. Depth filter adalah berbagai filter yang menggunakan porus media filtrasi untuk mempertahankan partikel di seluruh media. Bukan yang hanya di permukaan medium.
Filter filter ini biasanya digunakan ketika cairan yang akan disaring mengandung beban tinggi partikel karena relatif terhadap jenis dan jenis lain filter. Kesimpulan, sterilisasi adalah suatu cara untuk membebaskan suatu benda dari semua, baik bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Sedangkan sterilisasi dengan penyaringan atau filtrasi, yaitu teknik sterilisasi dengan menggunakan suatu jaringan yang berpori sangat kecil yang berukuran 0,22 mikron atau 0,45 mikron. Cairan yang akan disterilisasi dilewatkan ke suatu saringan sehingga mikroba tertahap pada saringan tersebut. Selanjutnya, keuntungan dari filtrasi ini adalah proses cepat dapat digunakan untuk menyaring substansi yang peka terhadap suhu dan dapat untuk larutan air atau minyak, pelarut organik, cairan kental, udara, dan gas. Adapun kerugian sterilisasi filtrasi dapat meloloskan virus dan beberapa mikroplasma, dapat mengabsorpsi filter dalam jumlah tertentu, dapat menyebabkan ion logam masuk ke dalam filter dan membran filter dapat tersumbat, dan mungkin terjadi kebocoran. Daftar pustaka bisa dilihat, Bu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nurulahi. Oh ya, sebelumnya ini materi awal kita di teknologi sediaan farmasi untuk sediaan steril, terus tiba-tiba sterilisasi, khawatir kalian bingung, sedikit pengantar aja ya. Jadi sterilisasi untuk sediaan steril itu namanya sediaan steril, maka diharuskan sediaan tersebut bebas dari mikroorganisme. Nah, ada beberapa cara untuk membuat sediaan itu steril. Seperti misalnya tadi dijelaskan oleh teman-teman kita, ada yang menggunakan pemanasan uap dan lain-lain. Nah, untuk senyawa yang misalkan tidak tahan panas, maka ada alternatif lain juga dengan filtrasi atau misalnya aseptis. Nah, itu yang dibahas oleh teman-teman kita dari kelas C ya. Nanti kalau misalkan sudah selesai dibahas tentang sterilisasi, kita akan kembali bahas tentang eksipien dalam sediaan parenteral. Nah, nanti pertanyaannya di akhir aja ya, setelah presentasi beres, nanti saya coba sampaikan materi tentang eksipien dalam sediaan parenteral, baru kalian bertanya. Bagaimana? Seperti itu aja, atau kalau misalkan mau ada yang ditanyakan selama presentasi, khawatir lupa juga boleh sih. Mending di akhir atau di tengah-tengah presentasi, nggak apa-apa? Di akhir aja. Di akhir aja. Oke, sip. Di akhir aja ya, kalau gitu. Lanjut ke presenter selanjutnya. Dari kelas C juga ya. Sekarang dari kelompok 5. Lutfi, ada Lutfi? Dari kelas C. Lutfi nggak ada ya. Lispa, ada Lispa? Ada, Bu. Ya, silahkan Lispa untuk mempresentasikan materinya. Kayaknya sudah muncul, Bu. Ya, sudah. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Meti Apriliani, Rai Putri Utami, Muhammad Lutfi, dan saya sendiri Liswa Fauzia. Berjudul sterilisasi dengan radiasi. Sterilisasi Di saya kok suaranya menghilang ya? radiasi dibagi menjadi 2, elektromagnetik, yaitu radiasi yang menggunakan sinar ultraviolet. Keterbatasan sterilisasi, cara ini hanya bisa bekerja pada permukaan, tidak bisa menembus bahan padat. Kedua, sterilisasi radiasi pagi itu metode sterilisasi Kok di saya hilang lagi ya suaranya? Di teman-teman yang lain gimana? Sama Bu. Sama Bu. Mungkin sinyal. Oh iya, mungkin sinyalnya Lispa ya. Dan biar yang lain. Meti, ada Meti dari kelompok 5 dari kelas C. Barangkali Ada Bu. khawatir berhalangan. Oke, silahkan Meti aja kali dicoba presentasi. Ada Bu. Diulang aja soalnya Bagi menjadi 2. di awal juga udah menghilang gitu. Oh, iya. Yang ke-1 radiasi elektromagnetik, yaitu radiasi yang menggunakan sinar ultraviolet. Keterbatasan sterilisasi, cara ini hanya bisa bekerja pada permukaan, tidak bisa menembus bahan padat. Yang kedua, sterilisasi radiasi pengion, yaitu metode sterilisasi yang menggunakan sinar gamma untuk merusak DNA mikroorganisme. Kelebihan dengan cara ini yaitu bisa menembus zat padat. Secara umum ada 2 jenis radiasi pengion yang banyak digunakan untuk sterilisasi, yaitu yang pertama sinar gamma yang dipancarkan dari radioisotope kobalt 60 cesium 137. Yang kedua, berkas elektron merupakan elektron berenergi yang tinggi yang dihasilkan dari akselerator elektron atau mesin berkas elektron. Keuntungan dan kerugian dari sterilisasi dengan radiasi, keuntungannya tidak menimbulkan kenaikan temperatur yang berarti, dapat menembus kedalaman seluruh bagian produk dan dalam kemasan akhir. Waktu radiasi merupakan satu-satunya variabel yang dikontrol sehingga proses dapat dikontrol dengan cepat. Tidak meninggalkan residu, tidak memerlukan karantina produk setelah diradiasi, proses sterilisasi cepat untuk teknik berkas elektron. Kerugiannya hanya bisa bekerja pada permukaan, tidak bisa menembus bahan padat. Beberapa produk dapat rusak pada dosis tertentu. Efek radiasi pada mikroorganisme yaitu ada 2. Efek langsung dapat terjadi akibat adanya tumbukan interaksi langsung energi radiasi atau dengan elektron dengan organisme. Perubahan sifat fisik kimia yang terjadi akibat radiasi yaitu pemutusan rantai gula fosfat dari masing-masing strand polinukleotoid dari DNA disebut dengan single break. Yang kedua, pemutusan rantai yang berdekatan pada kedua strand polinukleotid dari DNA disebut dengan double break. Yang ketiga, terbentuknya intramolekuler crosslink yang disebut dengan base damage. Efek tidak langsung, efek ini dapat terjadi melalui pembentukan radikal bebas air sebagai hasil dari radiolisis air dalam mikroorganisme. Radikal-radikal yang terbentuk bereaksi dengan molekul biologi seperti asam amino, karbohidrat, protein, mitokondria, DNA, dan lemak. Oleh karena itu, efek tidak langsung dianggap sebagai efek dari faktor-faktor lingkungan seperti oksigen, kandungan air, temperatur, kecepatan dosis, dan bahan kimianya. Contoh peralatan medis yang disterilkan dengan radiasi yaitu sarung tangan, kateter, pengemas botol plastik, botol tetes, mata, kontainer plastik. Contoh sediaan farmasi yang disterilkan dengan radiasi yaitu salep kulit berbasis polietilenglikol, preparat
optalmik dalam basis minyak, yang terakhir bahan baku obat. Sekian presentasi dari kami, Bu. Oke, nah, terima kasih banyak kelompok 5 ya. Terima kasih banyak Devi atas pemaparannya. Sama-sama, Bu. Dari kelas C itu berarti kelompok 9 ya. Elmis ada dari kelompok 9 kelas C? Ada, Bu. Ya, silakan Elmis untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 kelas C. Lanjut ya. Prinsip CPOB dalam persiapan pembuatan sediaan obat steril. Pada proses pembuatan sediaan steril harus persiapan sebelum memasuki ruangan bersih. Persiapan tersebut meliputi proses mencuci tangan menggunakan baju kerja, keterampilan mempersiapkan diri sebelum memasuki ruang bersih perlu dikuasai mengingat personel merupakan kontaminasi terbesar bagi produk obat steril. Kita harus selalu ingat bahwa dalam pembuatan obat spesifikasi pengujian akhir sediaan yang harus dilakukan oleh bagian mutu. Proses pembuatan sediaan steril mewajib khusus. Sebelum menggunakan baju kerja, personel harus menanggalkan baju ruang dan mengganti dengan baju kerja. Menyimpan aksesoris yang menempel pada tubuh. Untuk penggunaan baju steril, white area yang perlu disiapkan adalah baju overall steril, kacamata pelindung, masker, sarung untuk white dan 70%. Adalah ruang dengan keadaan terkontrol yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai ruang pembuatan sediaan obat steril. Yang selanjutnya, produksi sediaan obat steril dilakukan pada white area, sementara gray area digunakan untuk perlakuan terhadap sediaan yang telah berada dalam wadah primer sehingga tidak ada kontak langsung sediaan dengan lingkungan luar. Black area adalah area yang tidak terkontrol kebersihannya, artinya tidak ditetapkan jumlah minimal partikel viable maupun non-viable yang ada pada ruang tersebut. Dengan demikian, memiliki risiko kontaminasi yang cukup tinggi dan tidak digunakan untuk proses pembuatan obat, melainkan sebagai area ganti personel saja. Untuk memasuki white area, personel harus melalui black area dan gray area terlebih dahulu. Yang selanjutnya, gray area digunakan untuk memproses sediaan yang sudah tertutup rapat. Misalnya, untuk kegiatan sterilisasi akhir, proses sterilisasi ketika sediaan obat sudah di cuffing atau sudah dalam keadaan tertutup rapat. Penemasan sediaan dalam kemasan primer ke kemasan sekunder. Yang selanjutnya, mencuci tangan. Sebelum menggunakan baju kerja, yang harus dilakukan adalah mencuci tangan. Tiap personel yang masuk area pembuatan obat hendaklah menggunakan sarana mencuci tangan dan mencuci tangannya sebelum memasuki area produksi sesuai prosedur. Mencuci tangan sebelumnya menggunakan baju kerja untuk area bersih.
Yang selanjutnya, menggunakan baju kerja pada area bersih gray area. Operator atau personel produksi dalam pembuatan steril merupakan sumber kontaminasi terbesar bagi produk. Salah satu pengendalian kontaminasi yang berasal dari personel adalah penggunaan baju kerja yang tidak melepaskan partikel dari kulit maupun rambut personel. Semakin tinggi tingkat kebersihan ruangan, maka semakin tinggi pelindung produk terhadap kontaminasi dari personel produksi. Dengan demikian, tiap ruangan kelas bersih akan memiliki baju kerja dan perlengkapannya yang berbeda-beda. Tiap personel yang masuk ke area produksi obat harus mengenakan pakaian pelindung, baik di area produksi obat non-steril maupun produksi steril. Pakaian rumah dan pakaian kerja tidak boleh digunakan masuk ke dalam ruangan produksi, produk development, dan selanjutnya menggunakan baju kerja pada area bersih white area. Yang selanjutnya menggunakan biosafety cabinet atau BSC. Sebelum kerja, menggunakan biosafety cabinet atau BSC. Personel harus menggunakan pelatih terlebih dahulu sebelum dan sesudah menggunakan BSC. Ruang A harus didesinfeksi terlebih dahulu menggunakan sinar UV. Setelah sinar UV dipaparkan ke permukaan ruang A selama 1 jam. Personel boleh menggunakan jendela BSC dan melakukan desinfeksi lagi menggunakan alkohol 70%. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Elis ya, Elis Saparani. Ini kita bahas sedikit tentang sejarah. Ya, sebelumnya ini tentang sterilisasi sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan dulu? Biar 5 kelompok presentasi, habis itu barangkali ada yang kurang jelas. Soalnya ini nanti ke topik yang berbeda. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang sterilisasi. Menteri ditahan dulu aja ya. Nah, ini tentang sejarah sediaan cara memasukkan cairan melalui parenteral. Itu jurnal tahun 2002. Nah, jadi di abstrak ini dijelaskan bahwa penggunaan darah dan cairan intravena untuk terapi saat ini digunakan itu sudah sangat umum gitu. Dianggap sebagai terapi yang rutin. Nah, tingkat kepuasan yang kita peroleh sebagai standar dari hasil pengembangan selama berabad-abad dari awalnya legenda, terus kepercayaan agama, pseudoscience, atau bahkan yang non-scientific. Terus kemudian juga ada percobaan trial and error. Itu banyak sekali gitu yang mewarnai sejarah perkembangannya ini. Nah, jadi di artikel ini tuh tujuannya untuk mereview evolusi dari cairan parenteral dan terapi transfusi melalui sejarah. Data yang dikumpulkan melalui online dari media literatur, di jurnal sejarah,
medical history book, dan juga mengunjungi beberapa perpustakaan sejarah dari kesehatan ya. Dan terus juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan untuk ratusan ilmuwan yang bekerja dan yang memperolehkan yang dari pekerjaan-pekerjaan beliau tersebut sebelum-sebelumnya bisa menjadi suatu manfaat untuk kita hari ini. Nah, kalau menurut Galen ini kalau nggak salah, life of the body is the blood. Jadi kehidupan dari badan itu adalah darahnya. Nah, dari zaman dulu itu cairan dalam tubuh itu memiliki mistisnya gitu. Ada mistisnya zaman dulu itu mereka. Nah, darah itu merepresentasikan kehidupan dan juga merupakan suatu greatest gitu, kayak apa ya, anugerah terbesar dalam hidup. Nah, karena seperti itu, untuk ritual-ritual tertentu itu juga akan dikorbankan gitu. Ini banyak sekali dari kedokteran dari Mesir, sirkulasinya seperti apa, belajar yang mulai menjadi penemuan besarnya itu mana ya? Dan sejak mulai ditemukannya ini golongan darah sebelum Yesus. Itu menjadi mulai ketemu yang menjadi pencerahan bagi banyak ilmuwan. Nah, ini final success saja langsung ya. Nah, di abad 20 mulai ada pencerahan dari dunia transfusi dengan ditemukannya Landsteiner. Jadi Landsteiner itu menemukan golongan darah yang golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah yang kita kenal dengan golongan darah O itu sebenarnya 0. Jadi yang tidak memiliki antibodi A dan B itu disebutnya 0. Nah, ini kita sekarang umumnya bilangnya O gitu ya. Jadi itu 0 awal sejarahnya. Saya nggak tahu kalau sekarang secara resminya apa. Nah, terus ada juga yang golongan darah AB. Nah, kemudian dari situ mulai berkembang lagi sampai hari ini ya banyak dilakukan. Bahkan di tahun 1990 diestimasikan bahwa 80% di pasien di rumah sakit itu membutuhkan intravenous akses untuk beberapa jenis terapi cairan. Jadi kalau hari ini sudah umum sekali ya sediaan steril itu. Jadi bagaimana terapi cairan yang diinjeksikan ke pembuluh darah itu berkembang sangat pesat dari yang zaman dulunya itu banyak terjadi infeksi terus sampai di sini juga diceritakan ada raja yang ingin yang mengobati lukanya, kemudian mengambil darah dari 3 orang, malah 3-tiganya meninggal gitu, karena ya waktu itu belum tersedia teknologi seperti saat ini. Ya lengkapnya ada di sini, saya sudah share juga di kolom chat secara umum sejarahnya seperti itu. Nah, terus kita masuk ke ini pendahuluan dan sejarah dari kesediaan farmasi, kita mulai dari awal aja ya. Hilang ya. Nah, ini sejarah pengobatan parenteral tadi kita sudah bahas secara umumnya dari papernya langsung. Nah, ini eksipien, jadi bahan tambahan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sediaan farmasi yang dikembangkan itu bertujuan untuk meningkatkan, ini bukan profil produknya, stabilitas dan efekasinya. Nah,
Secara umumnya, eksipien itu menunjukkan pada inaktif, jadi bahan yang tidak aktif, atau inert. Inert itu netral untuk membedakan dari aktif pharmaceutical ingredient. Walaupun sebetulnya tidak melulu benar-benar sebagai inert ya. Nah, seperti tadi dijelaskan, aminomerkurik klorid atau thiomersal itu dilarang di beberapa negara. Sebentar. Ya, mohon maaf ya. Nah, karena alasan keamanan, beberapa negara itu membatasi beberapa jenis eksipien yang bisa dimasukkan dalam formulasi parenteral. Contohnya, tadi seperti sudah dijelaskan ya, nggak apa-apa kita ulang lagi biar lebih paham. Aminomerkurik klorid atau thiomersal itu dilarang di Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. Meskipun keberadaan sinyal ini di beberapa negara mungkin ada yang masih belum membuat regulasi atau mungkin memperbolehkan dengan kadar tertentu. Ini bukan as denied, apa itu? As defined. Oke. Nah, seperti yang didefinisikan di Pharmacope Europe dan Pharmacope Inggris, parenteral preparasi merupakan preparasi steril yang ditujukan untuk pemberian bentar, maaf ya. Nah, ini untuk pemberian melalui injeksi. Maaf ya. Nah, bisa Nah, ditujukan tadi sampai mana? Oh, definisi dari Pharmacope Eropa dan Inggris. Jadi preparasi parenteral itu merupakan preparasi steril yang ditujukan untuk pemberian melalui injeksi, infus, atau implantasi ke human body atau animal body. Cuman, nah fokus dari pemaparan kita kali ini lebih fokus ke injeksi sama infus ya. Nggak membahas tentang implan. Yang aslinya. Ini digunakan pada lyofilisasi. Nah, lyofilisasi itu apa? Jadi lyofilisasi itu sediaan farmasi yang di salah satu preparasinya itu menggunakan metode freeze dry. Freeze dry itu apa? Pengeringan dengan suhu rendah. Nah, ada beberapa bahan tambahan yang digunakan dalam proses lyofilisasi. Yang pertama ada bulking agent dan lyoprotektan. Lyoprotektan itu didefinisikan sebagai stabilisator dan pencegahan untuk degradasi dari molekul baik selama proses freeze drying dan setelahnya dan bahkan saat selama proses penyimpanan, baik itu penyimpanan di gudang di dalam pabrik maupun pas waktu distribusi. Nah, di antara disakarida, sukrosa, dan elaso menunjukkan yang paling umum digunakan sebagai bulking agent dan lyoprotektan dibanding sukros, rehalos itu lebih digunakan untuk lyoprotektan karena punya higropofisitas. Jadi higropofis itu kemampuan untuk menyerap kelembaban udara. Ya, jadi higropofisitasnya
rendah dan memiliki reaktivitas kimia yang rendah. Dan finally itu ya, bukan finally glass transmission temperature-nya juga lebih tinggi. Nah, temperatur kritis merupakan temperatur di mana freeze dry produk itu kehilangan struktur makroskopiknya dan kolaps selama freeze dry. Oleh karena itu, eksipien yang memiliki temperatur kritis yang tinggi itu lebih disukai untuk lyofilisasi. Gitu. Nah, ini beberapa temperatur dari eksipien yang umum digunakan pada lyofilisasi. Ada buffering agent, ada buffering agent, nah, bisa ya. Ini eksipien yang digunakan pada lyofilisasi, buffering agent-nya. Kenapa perlu buffering agent? Kontrol pH merupakan tahap kritis untuk menghindari degradasi obat selama proses pembuatan. Nah, ini juga ada yang bilang drug, ada yang bilang medicine ya. Ya kalau di kita umumnya obat aja gitu. Oleh karena itu perlu dilakukan buffer untuk memulai yang ada lyofilisasi. Nah, pemilihan buffernya tergantung dari sifat dari aktif ingredientnya, dari zat aktifnya. Gitu. Untuk itu pH maksimum stabilitas dari zat aktifnya perlu diketahui dan perlu dijaga gitu. Nah, pemilihan buffer yang cocok itu menjadi concern dan penting terutama untuk sensitif terhadap pH. Buffering agent, misalnya ini buffer asetat tidak digunakan karena sifat alamnya yang volatil dan dapat hilang selama proses lyofilisasi kayak gitu. Jadi harus sangat diperhatikan gitu ya. Nah, pH memori adalah merupakan hubungan antara pH aktivitas dan pH stability profile gitu ya pada larutan dan pengeringan. Jadi pH larutan sebelum pengeringan itu punya dampak terhadap kereaktifan kimianya pada hasil akhirnya gitu. Nah, ini buffer umum yang digunakan pada sediaan parentera, ada asetat, sitrat, tartrat, fosfat, trietanolamine. Yang parenteral formation harus isotonik. Apa itu isotonik? Nanti kita akan pelajari di pertemuan berapa ya isotonik. Nanti ada isotonik, isohidris. Intinya isotonik, isohidris itu adalah suatu kondisi yang dibuat agar agar sediaan parenteral itu nyaman dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Iya gitu ya. Kayak gitu. Tetapi walaupun misalkan diharapkan obat itu isotonis, tidak semua obat itu pada sediaan aslinya ya sebelum kita tambahkan senyawa yang bisa membuat dia isotonis itu aslinya tuh nggak melulu isotonis, bisa hipertonis, bisa hipotonis. Oleh karena itu perlu ditambahkan adjusting agent ke formulanya untuk membuat tonisitasnya pas gitu. Nah, tonicity agent ya untuk zat tambahan yang umumnya ditambahkan untuk membuat tonisitasnya sesuai itu dextrose, walaupun senyawa lainnya misalnya gliserol, sodium chloride itu juga kadang digunakan, namun tidak sesering dextrose. Yang lain juga yang bisa digunakan gliserin dan mannitol. Nah, ini bahan tambahan dalam sediaan injeksi liquid preservatif itu pengawet ya, ada antioksidan, antimikroba, dan chelatin agent. Nah,
Antioksidan digunakan untuk mencegah atau meminimalisir reaksi oksidasi dari obat atau bahan tambahan dari produk farmasi itu, di mana antimikroba digunakan untuk mencegah pertumbuhan dari mikroorganisme di dalam produk obat. Nah, antioksidan yang umum digunakan untuk sediaan steril itu ada asam ascorbat, asetilsistein, terus garam sulfurus acid bisulfat, metabisulfat misalnya, terus monotiogliserol dan sebagainya. Nah, yang umum digunakan sebagai antimikrobial agent bisa fenol, metacresol, bensil alkohol, banyak ya. Jadi ada beberapa pilihan. Tuh. Ini solubilizing agent. Ini merupakan senyawa yang ditambahkan untuk meningkatkan pelarutan obat atau untuk melarutkan obat di dalam formulasinya. Disebutnya solubilizing agent. Nah, solubilizing ini bisa diklasifikasikannya luas menjadi surfaktan dan kosolven. Nah, surfaktan itu meningkatkan kelarutan dengan menurunkan tegangan permukaan dari substansi senyawa obat ya, di mana kosolven didefinisikan sebagai pelarut yang bisa melarutkan dengan bahan tertentu, membantu pelarut lain gitu. Beberapa contoh surfaktan itu ada polioksi sorbital monooletat, atau kita umum menyebutnya Twin 80 ya, Twin 80, Twin 20. Nanti teman-teman udah pada praktek teknologi sediaan farmasi yang non steril nggak? Pernah, Bu. Oh, sekarang? Sudah, Bu. Yang non steril sekarang itu? Udah sebelum-sebelumnya. Udah sebelum-sebelumnya. Nah, ada sempet bikin ini nggak? Krim misalnya, atau gel gitu? Sudah, Bu. Udah ya, berarti udah familiar sama Twin gitu ya. Nah, ini Twin juga ada digunakan untuk sediaan steril, hanya tertentu ya, nggak semua yang digunakan di sediaan steril bisa digunakan untuk sediaan steril. Nah, ini bahan tambahan lain yang digunakan dalam injeksi cairan, complexing dan dispersing agent. Complexing itu kadang-kala digunakan untuk meningkatkan stabilitas obat di dalam pelarut, terutama air. Cyclodextrin itu penting sebagai bahan tambahan aktif untuk melarutkan obat-obat yang sifatnya hidrofobik. Udah familiar ya sama istilah hidrofobik. Hidro itu air, fobik itu tidak suka. Kalau hidrofilik itu suka. Jadi kalau hidrofobik drug itu artinya senyawa yang memiliki kecenderungan itu sulit larut dalam air. Jadi si cyclodextrin ini suka digunakan, bukan suka, ya banyak digunakan hidrofobik untuk. Terus ini ada doktrin agent, ditambahkan untuk formulasi untuk adjust dan stabilisasi pH, dan agar obatnya itu berada pada kelarutan dan stabilitas yang optimum. Untuk preparasi parenteral diharapkan pH obatnya itu mendekati pH fisiologis tubuh. Kayak gitu. Nah, list dari buffer dan senyawa yang digunakan untuk pH adjustment bisa dilihat di tabelnya. Ini macam-macam buffernya, ada banyak. Nah, ini ada juga sediaan farmasi steril itu salah satunya juga suspensi.
Nah, parenteral suspension ini ditujukan untuk senyawa-senyawa yang tidak larut atau sangat jelek kelarutan senyawa ini sangat jelek dalam air. Nah, jadi dibuatlah suspensi. Suspensi yaitu sistem preservatif, antioksidan, relaxing agent, buffering agent, toxic agent. Kriteria untuk pemilihan excipientnya, jadi dari beberapa bahan tambahan yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa kriteria yang mana aja sih yang bisa kita pakai untuk sediaan farmasi steril kita misalnya. Nah, yang pertama itu meningkatkan kualitas, stabilitas, dan efektivitas dari produk obat. Jangan sampai dengan ditambahkannya bahan tambahan, stabilitasnya malah menurun, itu kita tidak harapkan ya. Terus bagaimana ya kesesuaian gitu, kesesuaian eksipien dengan zat aktif dan bahan kemasannya itu seperti apa, itu juga harus kita pertimbangkan ya. Terus compatibility dari eksipien dengan selama proses pembuatannya itu seperti apa. Misalnya senyawa yang kita tujukan untuk pengawet ternyata bisa diserap oleh karet, wadah karet misalnya, atau filter asetat buffer yang mungkin hilang selama proses liofililisasi, makanya kita harus mempertimbangkan dengan baik ya, karena ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, nggak semua bahan tambahan itu bisa cocok untuk semua cara pembuatan. Nah, terus juga kita harus mempertimbangkan jumlah atau persentase persen dari eksipien yang bisa ditambahkan ke dalam produk obat. Jadi kita tambahkan seperlunya, jangan sebanyak-banyaknya karena khawatir malah nanti jadi tidak efektif gitu ya. Nah, terus juga rute pemberian. Nah, ini misalnya, ini aturan tertentu yang mungkin tidak semua negara menerapkan. Tapi kalau untuk di Amerika, ini United States Pharmacopoeia, Pharmacopoeia Europe, sama British Pharmacopoeia atau Pharmacopoeia Inggris tidak memperbolehkan adanya pengawet di sediaan injeksi yang ditujukan untuk bekerja di jaringan otak atau CSF. CSF itu cerebrospinal fluid. Nah, jadi kalau misalnya ditujukan untuk bekerja di sini, di beberapa negara itu tidak boleh ada pengawet itu. Karena itu intrasistermal, epidural, dan intradural injeksi harus bebas dari pengawet. Nah, selain itu, disarankan juga obat itu diberikan via intravena bebas dari ini partikulat matter, jadi apa ya, bebas partikel kecil-kecil lah istilahnya gitu. Namun bagaimanapun juga, gitulah kurang. Nah, terus dosis volume. LVB itu large volume parenteral, SVB itu small volume parenteral. Jadi LVB itu sediaan parenteral yang besar, kalau SVP itu sediaan parenteral yang kecil gitu. Single dose injection volume itu bisa yang lebih dari 15 mili harus bebas dari ini juga bahan pengawet kecuali dinyatakan lain. Gitu. Nah, ini kalau dari ini yang 7
produk yang ditujukan untuk single atau multiple dose. Ada satu, kadang itu satu ampul untuk satu kali injeksi, ada juga yang satu ampul misalkan untuk beberapa kali. Nah, kalau kita merujuk ke USP, single dose injection harus bebas dari preservatif. Bisa dengan proses aseptik dan tidak boleh menggunakan preservatif untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Durasi penggunaan dari obat, jadi harus diketahui ya kapannya gitu. Saran untuk kedepannya dan kesimpulan dari paper ini. Jadi cyclodextrin dievaluasi untuk meningkatkan solubilitas dan stabilitas parenteral drug. Saat ini FDA parenteral ya, jadi ada cyclodextrin itu juga ada alpha dan beta. Nah, kalau untuk yang beta tidak cocok untuk pemberian parenteral karena menyebabkan nekrosis dan proximal kidney. Jadi ginjalnya itu bisa nekrosis kayak gitu. Nah, pitosan beta 1,4 glukosamin, kayaknya ini turunan dari glukosamin. Ini sedang diinvestigasi potensinya sebagai matriks untuk sebagai menyampaikan obat anti neoplasmik. Dan ini masih banyak ya yang sedang diteliti. Ini sebenarnya paper lama. Kalau misalkan teman-teman ada yang menemukan paper baru tentang bahan tambahan obat, boleh di-share boleh di-share di grup ya. Di daftar pustaka, ini yang now and then itu udah dimasukkan ke kolom chat, dan yang selanjutnya yang kita bahas. Sumbernya dari dia itu. Jadi demikian presentasi dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ya, kita belum absensi ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah saya absensi dulu ya. Dari kelas, ya absennya dari HP aja ya. Rasti Nurul Kolbi ada? Hadir, Bu. Oke. Amanda Salsabila? Hadir, Bu. Oke. Reka Anggiani? Reka Anggiani? Hadir, Ibu Reka. Oke. AA Permana? Hadir, Bu. Oke. Penny Fauzia Hidayat? Yang tadi Hadir, Ibu. dan Neti Apriliani? Hadir, Bu. Oke. Vina Juwina? Hadir, Bu. Alivia Ulfah? Olivia hadir, Bu. Dan Dila Agvia Gustiani? Dila hadir, Bu. Atika Resti Rustandi? Hadir, Bu. Novianti? Hadir, Bu. Aisara? Hadir, Bu. Risti Silviani? Risti ada? Risa Setiawati? Ibu Risa hadir. Oh. Ibu maaf, Rizky hadir, Bu. Oh ya, Risti hadir ya. Risa hadir juga. Oke. Sri Kartika Mulyawati? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Zidan? Hadir, Bu. Oke, Zidan tadi kemana? Iya, Bu, baru masuk, Bu, tadi. Ita Nurmala Fauzia? Kita hadir, Bu. Azkia Nafisa Dinari?
Hadir, Bu. Hebi Sriwahyuni, Hebi hadir, Bu. Risma Nur Hidayah, Risma hadir, Bu. Lispa Fauziah, Lispa hadir, Bu. Elni Saparani, Elnis hadir, Bu. Aziz Sutisna, Hadir, Bu. Hana Salsabila Aprilia, Hadir, Bu. Hana on cam ya. Makasih Hana. Rina Nurmala. Rina Nurmala ada? Rina hadir. Oke. Astri Safitri. Bu Iqbal Bu, kelas C hadir. Iqbal belum ya, belum dipanggil. Astri Safitri ada? Hadir, Bu. Oke, Astri Safitri ada ya. Sadela Putri Astari. Sadela hadir, Bu. Oke. Nah, ini Iqbal ya, Iqbal Risnaldi. Hadir Bu, hadir Bu. Ya, siap. On cam ya, makasih. Iqbal ada 2 ya, pakai 2 device ya. Depo, Bang. Asep Rizky Putra Pratama. Hadir, Bu. Baik. Rai Putri Utami. Rai hadir, Bu. Oke. Nur Ilahi. Jadi presentasi ya Nur Ilahi ya. Nur Ilahi. Hadir, Bu. Lempar kali ya. Hida Haidoroti. Hadir. Hida, ya Nur Ilahi hadir ya. Hida hadir, Bu. Oke, Hilwa Nur Fazilah Zen. Hilwa hadir, Bu. Oke. Kalau misalkan ada yang belum kerekap, misalnya, belum isi belum isi KRS. Nanti tolong diinfokan aja lewat PJ-nya. Nanti biar bisa diabsen secara manual ya. Terus itu kelas C ya. Sekarang kita masuk ke kelas B. Febrianisa Dinanda. Ada Febrianisa? Bella Salsabila. Saya hadir, Bu. Oke. Fazrul Falah. Hadir, Bu. Oke. Robi Fadilah. Ibu hadir. Oke. Diki Irawan Hamdani. Oke, Diki ada? Ada Bu hadir. Oh iya, Diki. Oke. Rizky Maulana Malik. Ada, Bu. Hadir, Bu. Oke. Hadir. Cynthia. Aulia Nur Hasanah. Aulia hadir, Bu. Oke. Delia Julian Syakir. Delia Delia hadir, Bu. Leviani Ismi. Leviani hadir, Bu. Oke. Intan Yusuf Sri Utami. Intan Yusuf hadir, Ibu. Oke. Anis Hoirunisa. Elsa Nadia Lestari. Elsa hadir, Bu. Oke. Fajar Fadilah Akbar. Hadir, Bu. Bu hadir. Oke. Fajar ada ya. Neta Ekayanti Suganda. Neta hadir, Bu. Oke. Zaini Husna Mufaldol. Hadir, Bu. Oke. Citra Resmi Wijaya. Citra hadir, Bu. Anis Nur Ashifah Ramdhani. Hadir, Bu. Hania Septi Anggraini. Hadir, Bu. Deandra Anggita Fatmala. Hadir, Bu. Ayu Fatmawati. Hadir, Bu. Oke. Bu. Ya, siap Ayu.
Novi Samrotul Fuadah. Hadir, Bu. Oke, Farida. Hadir, Bu. Alfiani Muktafilah. Alfiani Muktafilah. Salsabila Natasha. Salsa hadir, Bu. Oke, Dina Fitri Nursyifa. Dina hadir, Bu. Oke. Yang terdeteksi di KRS baru itu ya. Kalau misalkan ada yang belum KRS-an tapi ngambil ini, boleh nanti kasih tahu PJ-nya biar PJ-nya absen secara manual. Sekarang kita ke kelas A ya. Ibu, mohon maaf Ibu. Ya. Kenapa? Untuk Rani dari kelas 4B, tadi jaringannya jelek katanya Bu. Oh, Rani Sinta ya? Ya, Rani Sintia Ibu. Oke, Rani ada ya betul. Ibu makasih ya Ibu. Sama. Oke, kita ke kelas A ya. Nisa Amelia ada? Nisa Amelia? Nisa Amelia hadir, Bu. Oke, Nisa. Mungkin ya, makasih Nisa. Encep Ismail Maulana Herman? Oh, hadir Bu. Oke. Rizka Rosiani? Rizka hadir, Bu. Oke, Puji Asri Budiani? Puji hadir, Bu. Oke, Maharani Sri Dinda Hartono Putri? Maharani hadir. Oke, Wina Widya Rusmayanti? Ya. Wina hadir, Bu. Hai. Rio Pratama? Oke, Rio hadir ya. Husniati? Hadir, Bu. Oke. Dewi Sri Rahayu? Dewi hadir, Bu. Oke, Aldi Gumila Ramadhani? Hadir Bu. Oh iya. Amelia Giska? Ya, ada ya Amelia Giska. Hadir, Bu. Ari Ariana? Hadir Bu Ari. Oke, Anissa Mila. Hadir Bu. Oke, Ari. Anissa hadir, Bu. Oke, Wini Sri Wahyuni. Ada Wini Sri Wahyuni? Wini hadir, Bu. Oke, ini ada ya. Anton Suseno. Hadir Bu. Oke. Eva Rostikawati Nur Wahidah. Eva hadir, Bu. Oke, Eva hadir ya. Amelia Laila Kusumawati. Amel hadir, Bu. Oke, hadir ya. Kamila Agista. Kamila hadir, Bu. Mia Nur Fazriyah. Mia hadir, Bu. Oke, Citra Rahayu Febianti. Ada Citra Rahayu? Oh ya, ada ya Citra ya. Aan Andriani. Aan hadir, Bu. Oke, Novia Nurhayati. Novia hadir, Bu. Oke, terus siapa lagi? Anggiana Fitria Dewi. Anggiana hadir, Bu. Oke. Aisiti Nurjana. Siti Nurjana hadir, Bu. Yona Yolanda Rizkia. Yona hadir, Bu. Oke. Mutia. Ari Parida hadir, Bu. Aiteni Siti Robia. Aiteni hadir, Bu. Oke, Muhammad Yoga Kusuma. Hadir Bu. Oke, Agnia Hairunisa. Hadir, Bu. Oke.
Ya, absensi beres ya. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk presentasi hari ini ke teman-teman kalian atau ke materi eksipien di bahan aktif? Eksipien di sediaan injeksi steril. Oh iya, sebelumnya Astri Safitri, ada nggak tadi Astri Safitri? Ya, nggak ada kabar ya. Febrianisa Dwinanda? Ibu Citra Rahayu kelas A hadir, Bu. Citra Rahayu kelas A hadir ya. Oke. Ini ada nih Citra Rahayu. Oh iya, Citra udah hadir. Tadi kelihatan. Oh iya, makasih Bu. Citra. Anis C dari kelas B ada nggak? Alfiani Muktafilah ada nggak? Oh, Anis Hairunisa ada ya, Anis. Oke. Alfiani Muktafilah ada? Hadir, Bu. Mana? Barusan siapa? Anis ya? Atau Alfiani? Iya, Bu. Anis ya, Anis ada ya. Alfiani Muktafilah? Belum ada kabarnya. Febrianisa Dwinanda sama Astri Safitri. Ada? Ibu, Febri katanya jaringannya jelek. Ada di komen, Ibu. Oh iya. Febrianisa hadir jaringannya jelek. Oh iya, oke. Alfiani, nggak ada kabar ya Alfiani mah? Sama Astri Safitri ya, nggak dua berarti yang belum ada kabar. Oh, Astri Safitri ini ada ya? Oke. Hadir. Tinggal Alfiani Muktafilah. Ada yang tahu Alfiani Muktafilah kemana? Atau emang nggak masuk kali ya? Ada perlu yang lain. Oh iya, ada yang mau ditanyakan dari presentasi hari ini? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup, Bu. Oke, kalau misalkan ada yang masih bingung, nanti boleh masuk ke kolom chat di Google Class aja, nanti ditanyain di yang tugas aja, di yang tugas, nanti kalian bertanya di situ boleh. Sebelum sesi ini berakhir, kita foto bersama dulu ya. Ya, Bu, foto. Yang bisa on cam, tolong on cam dong, biar kelihatan cantik sama gantengnya. Oke. Kita kasih waktu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah pada siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 3 slide. Slide pertama dulu. Sebentar. Slide pertama beres. Slide kedua. Sebentar. Ini slide kedua kok di saya yang on cam sedikit ya. Mungkin. Oh, sebentar. Masih loading kayaknya di saya ini sih. Oh iya. Banyak slide kedua, banyak yang on cam ternyata. Terima kasih banyak. Oke, kita masuk ke slide 3. Oh ya, sebelum perkuliahan ini diakhiri, saya mau bertanya, ini kan berbeda dengan seperti apa yang saya sampaikan di awal, tadinya mau 2 pekan sekali kita ketemu, namun setelah dipikirkan ulang, betapa kuliah daring ini penuh tantangan ya, bagaimana bisa menyampaikan materi dan kalian bisa memahami materinya dengan cukup baik. Jadi rasanya dengan membuat pertemuan 2 minggu sekali, khawatir nanti materi tidak bisa tersampaikan dengan baik dan penerimaan kalian juga kurang baik. Jadi akhirnya dibuat tiap pekan kita ada bertemu Zoom meeting
Hanya untuk membuat kalian lebih fleksibel, jadi Zoom meeting-nya sekali aja. Jadi misalkan pekan ini kelas ABC Zoom meeting. Nah, nanti ini kan di-record, nanti rekamannya ditonton oleh teman-teman kita di kelas D dan E. Dan pekan depan selanjutnya itu sebaliknya. Jadi pekan depan kelas D dan E yang Zoom meeting. Nah, teman-teman yang di kelas ABC nanti nonton rekamannya. Nah, untuk memastikan kalian menonton rekamannya, jadi mungkin akan dibuat tugas membuat pertanyaan dan jawaban dari rekaman pertemuan kuliah seperti itu. Jadi kalau untuk kuliah insya Allah tiap akan ada, hanya untuk Zoom meeting di rolling kelasnya. Jadi ada yang bagian Zoom meeting, ada yang bagian Google Class. Kalau seperti itu kalian ada keberatan nggak? Atau ada usul lain biar tetap bisa optimum gitu perkuliahan kita? Tidak, Bu. Nggak apa-apa, kayak gini aja. Insya Allah dalam satu pekan itu 50 kali 2 SKS ya, berarti kita ketemu insya Allah 100 menit gitu. Jadi untuk sekarang kalian Zoom meeting, kan depan Google Class. Nah, dan juga agar membantu nilai UAS dan UTS, makanya ada tugas presentasi juga dari kalian. Selain nanti juga ada tugas tanya jawab di Google Classroom, mudah-mudahan bisa membantu nilai kalian dan membantu pemahaman kalian. Dan juga diharapkan dengan kalian aktif mengerjakan, itu membantu kalian dalam belajar memahami materi teknologi sediaan farmasi, sediaan steril ini. Kalau misalkan ada hal baru yang baru kalian pelajari dan kalian ingin share, boleh banget di-share di Google Classroom. Sudah, tambahan dari saya demikian, segitu aja. Ada lagi yang ingin menambahkan atau bertanya atau usul, atau kalau mau usul keberatan juga nggak apa-apa. Cukup? Oke. Kalau cukup, kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop record. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu.